Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita di dunia ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa, melainkan kita semua berdoa dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Raya dan beserta jajaran, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat semuanya, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah. Tidak dibungkiri lagi bahwa sudah banyak perubahan di dalam kehidupan manusia. Sampai hal-hal yang biasanya wajar terjadi, sekarang tidak wajar terjadi, tetapi masih dipercayai oleh banyak orang. Rasulullah SAW menggambarkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau dan Imam Ahmad dalam Musnad beliau. Hadis ini diriwayatkan dari dua sahabat, Anas bin Malik dan Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq." Mohon maaf, ini karena ukurannya beda. Nabi SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah? Qala ar-rajul at-tafih yatakallamu fi amri al-'am." Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam Musnad dari Abu Hurairah, dan hadis ini dinilai hadis sanadnya hasan, sanadnya baik oleh para ulama hadis. Nabi mengatakan, akan datang tahun-tahun penuh dengan penipuan. Inilah tahun-tahunnya. Tahun-tahun penuh dengan penipuan. Orang yang jujur akan dinyatakan bohong, dan orang yang bohong akan dinyatakan jujur. Orang pengkhianat akan dinyatakan amanah, dan si orang pengamanah akan dinyatakan pengkhianat. Sampai Nabi mengatakan, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, sampai ruwaybidah akan berbicara. Sahabat belum faham makna dari kalimat ruwaybidah. Nabi mengatakan, ar-ruwaybidah itu adalah orang bodoh yang ikut campur urusan umat yang luas. Inilah terbuktinya saat ini. Maka jangan sekali-kali engkau berdusta agar dikagumi orang, dan jangan sekali-kali engkau takut jujur walaupun akan dijauhi semua orang. Sekarang banyak kebohongan-kebohongan yang muncul, tapi sayang sekali dipercaya oleh orang awam. Berapa hari yang lalu muncul buya. Buya ini mengatakan dan sempat viral di salah satu acara rasmi di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Dia mengatakan Islam itu belum sempurna. Dia mengatakan bahwa Nabi itu tidak pernah merasa benar. Nabi itu seorang berondong yang menikah ibu-ibu. Dan banyak tuduhan-tuduhan lain yang muncul dari seorang buya. Itulah yang disayangkan. Tapi istilah kalimat buya atau kiai atau ulama itu disayangkan diberikan kepada orang tersebut. Pertama, kalau dia menuduh Islam itu tidak sempurna, berarti dia mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran kenapa? Karena Allah sendiri yang dalam Al-Quran, kalau dia pernah baca Quran, wallahu a'lam, nampaknya juga dia hafal Quran.
Dalam Al-Quran sudah terang menerang dijelaskan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari itu Allah sempurnakan agama kita. Pada hari Arafah, ketika Nabi SAW di padang Arafah, Allah turunkan ayat tersebut di siang hari. Maka Allah katakan, aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Kalau dia mengatakan bahwa Islam itu tidak sempurna, terus siapa yang bisa menyempurnakan Islam kecuali kalau Rasulullah? Rasulullah tugasnya sudah lunas, sudah selesai, sudah tuntas. Allah berfirman surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau telah mengkhianati risalah yang Allah turunkan kepadamu. Maka berdasarkan Al-Quran, Islam sudah sempurna. Kenapa? Hal yang paling kecil, masuk WC aja sudah diatur, apalagi hal-hal yang besar. Maka kalau dia meyakini pendapat tersebut dan sudah dieksekusi, ditanya ditabayun oleh lembaga ulama di Indonesia, anggaplah MUI memanggil si buaya ini, kemudian buaya ya, alhamdulillah buaya. Jadi orang tersebut dipanggil MUI, dieksekusi, ditanya, ditabayun, apakah Anda meyakini bahwa Islam itu tidak sempurna? Kalau dia benar-benar masih ada syubhat atau ragu dan lain, harus dijelaskan. Tapi kalau tetap kekeh, itu bisa disepakati bahwa dia pindah agama, murtad. Nauzubillah. Kenapa? Karena dia mendustakan firman Allah. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah merasa benar. Itu dibantah oleh Al-Quran dan hadis Nabi sendiri. Kalau Nabi tidak merasa benar, siapa yang merasa benar? Dirinya? Itu pertanyaannya. Nabi SAW Allah gambarkan dalam Al-Quran, In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, tidak sembarangan berbicara. Coba bayangkan, istri Nabi dituduh berzina, Sayyidah Aisyah dituduh berzina, Nabi gak bisa membela karena belum ada wahyu. Kemudian ketika wahyu turun membawa 10 ayat dalam surat An-Nur membebaskan Sayyidah Aisyah, baru Nabi berbicara. Sampai Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah ada cerita panjang, Sayyidah Aisyah itu merasa sakit semua, sakit hati, sakit pikiran, semuanya sakit. Karena beredar berita tersebut di kota Madinah, beliau sendiri tidak tahu. Ketika beliau tahu, beliau minta izin dari Nabi untuk berobat di rumah ayahnya, Abu Bakar. Nabi SAW datang kepada Sayyidah Aisyah karena belum ada wahyu yang begitu terang menerang menjelaskan Aisyah benar bersalah atau tidak. Nabi SAW datang kepada Sayyidah Aisyah, cuma nanya satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaiftikum? Artinya dalam bahasa Arab, bagaimana kabarmu? Itu saja. Dan Nabi pergi. Sayyidah Aisyah itu merasa terpukul. Masa aku istri Nabi? Nabi gak percaya denganku. Tapi Nabi tetap punya wahyu. Tidak bisa memuji siapapun atau membela siapapun kecuali kalau ada wahyu dari Allah. Maka ketika turun 10 ayat dalam surat An-Nur, Allah membebaskan. Maka pada saat itu Nabi mencambuk ada sekitar beberapa orang yang benar-benar telah menuduh Sayyidah Aisyah dengan tuduhan tersebut. Tapi sayang sekali tuduhan itu dibawa sampai sekarang oleh kelompok Syiah, ya, meyakini hal demikian, dan itu urusan mereka karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ini, orang bilang Islam tidak sempurna, dibantah Quran. Kalau dia bilang Nabi tidak merasa benar, in huwa illa wahyun yuha. Coba perhatikan, di zaman Rasulullah ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, anak sahabat besar. Beliau itu menulis hadis dari Nabi. Dulu hadis Nabi ditulis, tapi lembaran-lembaran terputus, ya, pisah. Mulai di tahun-tahun beberapa tahun sesudah wafat Nabi baru dikumpulkan dalam satu kitab. Dulu ada, kayak Quran dulu, ada lembaran-lembarannya aja, nggak dikumpulkan dalam satu Quran. Abdullah bin Amr bin Al-As menulis hadis Nabi. Apa yang disampaikan Nabi beliau catat. Kata orang kafir Quraisy apa? Muhammad ini kan manusia. Ada senangnya, ada sedihnya, ada kesalnya, ada marahnya. Masa semua yang diucapkan Muhammad kamu tulis? Akhirnya beliau kepikiran juga. Lalu sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW apa? Uktub, tulis.
fa wallahi ma yakhruju minni illa haqqa. Ini dibantah Nabi sendiri. Kalau dia mengatakan Nabi tidak merasa dirinya benar, Nabi mengatakan, tulislah wahai Abdullah, demi Allah semua yang keluar dari mulut saya adalah kebenaran dan yang hak. Kenapa? Kalau Nabi itu duduk berzina, berdusta, berarti itu melawan dari sifat wajib seorang Rasul. Rasul itu adalah sidik, yang kita hafal semua di Indonesia. Sidik, tabligh, amanah, fatanah. Itu sidik, itu jujur dalam penyampaian segala hal. Amanah, menyampaikan semua. Tidak pernah mengkhianati risalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, dia mengatakan Nabi Muhammad ini masih berondong nikah sama ibu-ibu bernama Khadijah. Manusia ini mungkin gak pernah baca sejarah, tidak tahu kisah pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Yang mau menikah Rasulullah, menikah dengan Nabi, bukan Nabi sendiri, itu kemauan dari Sayyidah Khadijah. Begini ceritanya. Sayyidina Rasulullah SAW bersama Maisarah, pelayannya Khadijah. Mereka ikut dagang bersama. Nabi menjadi pelayan Sayyidah Khadijah dalam perdagangan ke negeri Syam. Akhirnya pada saat Maisarah melihat Rasulullah, terkejut dengan kemuliaan akhlaknya, sopan santunnya. Beliau itu ada awan yang menaungi beliau sehingga tidak merasa kepanasan. Ini orang berbeda kok. Pas beliau terkesan dan benar-benar itu kagum dengan Rasulullah, pas pulang cerita sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah namanya wanita terhormat, hebat, cantik, banyak orang di bangsa Quraisy ingin menikahinya. Sayyidah Khadijah berpikir, wah ini hebat ini orang. Gak ada di kota Makkah seperti ini. Gak ada kalau cari manusia seperti itu, gak ada. Akhirnya ada Sayyidah Khadijah punya pelayan perempuan namanya Nafisa. Nafisa itu pas lihat Sayyidah Khadijah mulai terpesona dengan ketampanan Nabi, akhlak Nabi dan lain sebagainya. Kata Nafisa apa? Ya namanya pelayan kadang-kadang sama majikan begitu nempel gitu. Bu, mau apa bu? Aku yang bantuin atau yang biasa. Nafisa bilang apa sama Sayyidah Khadijah? Wahai Khadijah, mau gak nikah sama Muhammad? Kata Khadijah, gengsi dong. Saya kan majikan, masa aku nikah sama pelayan? Atau bawahan saya? Sayyidah Khadijah merasa ya gak enak lah gitu. Masa saya minta dari dia nikahin saya? Akhirnya kata Nafisa apa? Biarkan aku yang ngatur. Gak usah ikut campur, biar aku yang cari jalan sendiri. Nafisa ini datang kepada Nabi Muhammad lalu bercerita, wahai Muhammad, gimana menurutmu Khadijah? Ya wanita hebat, cerdas, cantik dan lain sebagainya. Mau gak nikah sama Khadijah? Mana ada, saya kan bawahannya, beliau atasan, gak mungkin. Saya gak sanggup menikahi Khadijah, dia maharnya besar. Kata Nafisa, biar aku yang ngatur, padahal sudah diatur duluan. Berarti yang mau menikah dengan Nabi bukan Nabi sendiri, tapi karena kemauan Sayyidah Khadijah, karena beliau itu membawa ini orang yang mulia akhlaknya. Maka orang pertama beriman kepada Nabi dari kaum perempuan Sayyidah Khadijah. Dari kaum laki-laki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka itulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah terbukti hadis Nabi, akan datang tahun-tahun penuh dengan penipuan. Orang jujur dinyatakan bohong, orang yang bohong dinyatakan jujur. Amanah dinyatakan khianat, dan si pengkhianat akan dinyatakan amanah, dan ruwaibidah akan berbicara. Orang bodoh akan ikut campur urusan umat luas. Sekarang kita lihat banyak oknum yang muncul bahas masalah agama. Itu hadis Nabi itu ditulis 100 tahun sesudah wafat Nabi. Saya membantah itu secara ilmiah ada. Kenapa? Karena mereka itu sayang sekali diberikan peluang untuk berbicara sehingga merusakkan pemahaman orang awam. Kita meyakini bahwa hadis ini dijaga oleh Allah, Al-Quran dijaga oleh Allah, Nabi orang mulia dijaga oleh Allah dan lain sebagainya. Tapi karena mereka diberikan peluang, maka itulah yang Nabi SAW sampaikan dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu kafiran wa yumsi mu'minan aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Apa sabda Nabi dalam Sahih Muslim? Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang malam-malam penuh dengan kegelapan. Ya Allah, disuruh bersegera. Kenapa? Malam-malam penuh dengan kegelapan, persis seperti fitnah. Kalau fitnah datang bertubi-tubi, kami tidak punya waktu untuk memikirkan ibadah. Tidak ada waktu untuk sholat. Maka Nabi bilang, mumpung belum ada fitnah yang gelap, semacam malam yang gelap gulita, segera beramal soleh. Kenapa? Orang di pagi hari mukmin,
di pagi hari mukmin, di pagi hari mukmin, di sore hari kafir, atau di sore hari kafir, di pagi hari mukmin. Dia menjual agamanya dengan harga murah. Itulah yang kita rasakan umat Islam pada saat ini. Gampang sekali orang menjual agamanya demi kepentingan dunia, demi urusan dunia. Maka kita selalu harus berwaspada. Anak kita pendidikannya, akhlaknya, Al-Qur'annya, akidahnya, hati-hati. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Perhatikan kalian belajar agama kalian dari siapa. Saya berharap kepada setiap orang tua, itulah harta yang kita miliki adalah anak kita. Jaga anak kita dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Sayang sekali orang tua bisa menitipkan emas anaknya sama membantu, tapi tidak ada yang berani menitipkan emasnya sama membantunya. Itulah yang disayangkan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa menjaga akhlak, akidah, membentengi akidah anak-anak kita saat ini, karena sudah fitnah itu merajalela di mana-mana. Semoga Allah berikan keselamatan untuk kita di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, khususnya pengurus Masjid Raya beserta jajaran dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Kalau kita tidak sempat bertemu di dunia, insyaallah kita nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.